Qablaha ala al-bina limaqul ay wa qad adkhulu fil falah alladhi qad udkhilu fil falah qad uftiha bil bina lil maqul ay qad udkhilu ay qad udkhilu fil falah alladhi huwa al-usul ila Allah ta'ala alladhina hum fi salatihim khashi'un ay khadibuna lil ma'bud bil qalb peralihan proses peralihan. Jadi kan harus tinggal fungsikan, misalnya materi manusia itu dari seonggok tanah segini, ini jadikan mata, ini jadikan kerangka, ini jadikan sumsum, ini jadikan urat. Makanya kata saya Nawawi, dengan sistem yang tidak cukup disarai oleh sarfu sarikin, artinya penjelas terbaik pun tidak akan mampu menjelaskan sistem yang ada di tubuh manusia. Misalnya daging seperti ini bisa lahir rambut. Dan kadar rambutnya ya seperti ini. Terus ketika dicukur menggulat. Pertanyaannya kan, zat apa yang menjadikan ini rambut? Kenapa rambut tidak pilih tumbuh di sini, nggak pilih itu kan tidak gampang. Kenapa tidak tumbuh di retina kita? Coba kalau rambut itu tumbuh di retina kita kan masalah besar. Nah, makanya perbaikan Allah seperti ini itu luar biasa. Materinya sama, yang satu dijadikan rambut, yang satu dijadikan gigi, yang satu dijadikan kumis. Dan padahal materinya sama. Makanya di sini kholikin diganti kata apa? Al-mukhawilin, terbaik yang bisa mengubah sistem. Cara gimana Gus? Cara kedokteran. Terus ada beberapa warna kulit, ada beberapa jenis kulit di dalam tubuh kita. Karena penumbuhan rambut yang ada di tubuh kita itu masing-masing mempunyai karakter pertumbuhan yang berbeda. Di tangan kayaknya tidak pernah ada rambut tangan sampai 10 cm atau lebih daripada itu. Ya, tapi kalau di from country? Mana? Yes. Muslimah ya ala Hindi. Oh, ala Hindi. Katakanlah bil Inggrisnya ala Arabia. Speak English atau Arabic? Jadi ada berapa jenis sebetulnya dalam kulit kita itu, dalam tubuh kita, sehingga tumbuhnya rambut di dalam tubuh kita itu berbeda-beda. Yani natakallam fi tafsir Al-Quran. Malum, ada tafsir hadis Al-Quran. Tarif Sayyid Yusuf Al-Kandhlawi. Hadrat Yusuf alaihi salam. Yani muallifu hayatus sahabah. Min al-Hindi. Kois. Tahu saya Ilyas Al-Kandhlawi. Anda malum wala la malum Saya Yusuf fi yani tufiya wala maulud fi tufiya wa maulud wulida fi Hindi wa tufiya. Yani maulud fil Hind wa tufiya fil Hind. Jadi malum. Anda malum. Dia tahu. Maklum itu tahu. Ada Syekhun Masyayikh Indonesia. Ada yani Syekhun Majzub. Ada madrasah ta'lim. Madrasah ta'lim wa madrasah al-qira'ah. Nahnu jina min baladna Indonesia linu'adil umrah. Linu'adil umrah. Yani pada dhalik nadrus wa naqra al-kutub. Baina hadhihi talamidah yani hadha tilmid. Hada Syekhul Akbar. Al-kutub yani al-kutub min al-kutub al-mukhtalifah min alwanil kutub naqruha naqruhum yani fil Madinah asyarah yani ismada al-kitab yusammi fi ulumuddin amma fil Makkah naqruhu nadrus kitab Syekh Nawawi tafsir Munir al-muallifuhu yani Syekh An-Nawawi alladhi tufiya huna fil ma'la tusamina an nukamil di jalsa thumma ansha'nahu khalqan akhar ay hawalna al-idham fatabaarakallahu ta'ala asral khaliqin ay fata'ala syarra thumma innakum badzalika lamayitun ay tarkib bil umur al ajibah ay la sairuna ila al maut wa qara ibnu abi ablah wa ibnu Muhaisin lama ijuna thumma innakum yawmal qiyamah
ay indan nafqati tsaniyah sub'atun min quburikum lil hisab wal majasa bitawab wal iqab wal iqab. Jadi Allah insyaAllahkan kapal Indonesia kapal maksudnya semua pada yang kita mati yang kita dari dari toko dari toko itu mulai karena stres ya susah kalau semua itu kali sehingga menjadikan kita mentok itu. Yang pertanyaan tadi gimana? Ya, yang masalah sambut binnadiruna ila mawadi sujudihim la yaltafituna yaminan wala shimalan wala yarfa'una aydiyahum wal khushu' min furudis shalah indal ghazali wal qudur indana laisa syartan lil ajza bal syartun laisa syartan lil ajza bal syartun lil qubul kama qala ulama. Khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat tapi syarat diterimanya. Jadi enggak khusyuk tetap sholatnya sah tapi tidak diterima. Wal khusyuk itu syarat untuk diterima tapi tidak syarat untuk sah. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun ay alladzina hum tarikuna lima la hajata ilaihi fi umurid din wa dunya min al-aqwal wal aqwal. Jadi anil lagwi itu tidak harus alat musik. Bukan berarti orang meninggalkan alat musik saja, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Lagwi itu sesuatu yang tidak penting. Meninggal, kalau selama ini orang kan hanya mengartikan mereka meninggal musik. Sekarang kalau musik apa yang menjagongan apa nih barang yang tak penting. Yang tidak fi umurid din wa dunya min al-aqwal wal afal fi amati awqatihim walladzina hum lizakati fa'ilun ay mu'aduna walladzina hum li furudihim hafidun ay mumsikuna wa la yusilunaha ala ahadin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ay syararihim fa innahum ghairu malumin ala adami hifziha minhunna idza kana hityanhunna ala wajhil halal wa man ibtagha wara dzalik. Awas salah. Benar masalah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun بشروطها من وقت وطهارة وغيرهما ولأركانها وقرأ همزة والكساء صلاتهم بالإفراد أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أي المؤمنون المتصفون بتلك الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. روي أن الله تعالى بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة
Betul. Labinatan min dahabin wa labinatin min fiddatin wa ja'ala hilalaha al-misr al-adfar wa kharja fiha min jayyidil fakihah buah-buahan Buah terbaik. wa jayyidil rihan dan bagus-bagusnya buah-buahnya wa ya Abu Amamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu al-firdaus wa inna 'alal jinan wa anna ahlal firdaus yasma'una uti al-arsi wa sumya istiqam Aqiqal arsi wa sumya gemuruhnya aras ada tasbih itu Allah Kanjeng Nabi nak istilahnya aqiqal arsi Masumia istiqamahum al-firdaus irkan bi'amalihim bihasabi wa'dihi ta'ala li'anna al-intiqal al-jannah ilayhim biduni muhasabatin wa ma'rifatin bimaqadiriha hum fiha khalidun ayil firdaus khaliduna ay la yamuduna wa la yukhrajuna minha abada. Jadi yang penting terang. Ya, jadi firdaus itu dibangun dari bata yang terbuat dari emas dan bata yang terbuat dari perak. Di antara bata-bata itu leponane cara Jawa itu dari nisan yang sangat wangi. Allah menanam di surga buah terbaik, pewangian-pewangian terbaik. Jadi misalnya dari pohon anggrek yang jenis pewangian juga yang semuanya kelas terbaik. Kata Abu Mama, Nabi pernah menjadikan satu buah al-firdaus, mintalah Allah surga firdaus, karena firdaus itu surga terbaik, a'lal jinan. Wa inna ahlal firdaus yasma'una atital aras, karena firdaus itu pas di bawah aras, semua malaikat yang baca tasbih di aras itu didengar oleh penghuni surga firdaus. Nah, kemudian kenapa Allah mengistilahkan ulaika hul warithun, mereka itu adalah pewaris. Pewaris artinya akan mendapat sesuatu yang tanpa kerja. Misalnya Mas Akom waris dari orang tuanya, saya waris dari bapak. Kan sesuatu yang diwaris tanpa kerja. Karena kalau surga itu diwaris karena amal, namanya hibah. Apa namanya hibah? Jadi kalau kita dapat sesuatu karena ada muawadhah, ada tinggal balik, namanya jual. Nah, kalau jual beli uang kita, amal kita ada karena kita terlalu mewah. Orang lagi sebaik-baik amal kita itu kalau di surga ada satu kualitas surga kelas A semua tapi amal kita agak cukup di surga. Satu terlalu mewah surga itu. Dua padahal amal kita sesuai kita ada 80 tahun. Ya, ketika kita dapat surga firdaus itu memang warisan kinayatun amalan kasbalana, kita ada punya ikhtiar itu tapi dapat kayak kita masih kecil lahir karena orang tua kita kaya atau dapat warisan apa? Banyak. Jadi kata warisan di sini itu natijanya adalah mendapat sesuatu yang bukan karena imbalan amal. Seperti kita tahu dapat alfa karena orang tua kita ya tahu jadi pemilik darah-darah karena orang tua kita kaya, itu khas warisan di sini. Wajah tasbihnya di sini. Ya, wajah tasbihnya di sini. Karena nggak mungkin kan wajah tasbih. Syaratnya warisan yang diwarisi harus meninggal kan nggak mungkin sampai seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Ini apa? Wa ma'na istiqatim al-firdaus irsan bi a'mali bi hasabi wa'di ta'ala. Jadi kita mendapat surga itu karena janjinya Allah atau karena rahmat Allah. Ya, karena li'anna iqalal jannah ilaihim bi muhasabah wa ma'rifat wa qadriyah. Ketika surga dikatakan Allah milik kita, sebenarnya kita tidak pernah ikut bangun, tidak pernah ikut menata, tidak pernah ikut beli. Dan itu yang penting tadi Gus, apa? Bahwasanya amal kita itu tidak bisa untuk membeli surga itu logikanya. Mau jadi camat digaji. Tidak akan cukup untuk kalau gaji jelas sudah nama. Ya, artinya ngetmai wong sarang ya untuk gaji. Jadi cara para pahala. Semare itu pahala itu rahmat ya. Oke. Ini kalau hibah niku. Dan itu tadi kita di surga itu abadul abad. Nah, tapi amal di surga pertanyaannya kan aman enggak itu apa? Aman enggak? Jangan-jangan jamin Allah khalidun. Jadi khalidun itu satu kegaduhan hati. Kok nang enak-enak nang bar diusir itu kan enggak. Apa artinya nyaman?
misalnya kita di surga di bidadari ayu, apa artinya itu semua? Kemudian dikasih tahu Allah, saulan tok. Saulan, Nah, maka kata Khalidun itu menjadi penyempurna. Jika fasilitas yang A dijamin Khalidun. Itu nak jadi nyaman itu enak. Atau orang tanggale. Itu aman, apa? Tidak nyaman. Kata Khalidun itu membuat kenyamanan. Iya. Penyempurnaan. Dia hampir bisa diibaratkan bahwa ma'alal jannah al-firdaus itu menunjukkan seakan-akan itu merupakan warisan. Seakan-akan warisan. Ya, dari segi kita ada ikut ikhtiar. Laisa bi'asbi amal. Laisa bi'asbi amal. Amal kita tidak cukup. Fadli kita Nah, surga sendiri ada berapa? Kalau menurut kita kenapa kemudian harus dibedakan antara surga firdaus? Malah ada yang mengatakan ya mungkin kan kadar mahabbah orang kan beda. Ya orang kan kadar amalnya, kadar mahabbahnya, loyalitasnya kan. betul, tapi apakah semuanya seperti itu? Kalau orang masuk surga firdaus, kemudian tadi dikatakan seakan-akan seperti warisan, tapi kalau sudah yang bawah Ya memang semuanya ya warisan. Tapi kan ya warisan itu dari segi bawah itu enggak sesuai amalnya. Tahu dapat kelas. Misalnya ada orang paling ada ahli jannah manjilat dan orang paling kelas bawah itu kan amalnya juga sangat minim gitu. Sangat tidak. Semuanya istilahnya warisan. sekarang yang masalah seperti warisan humul warisun itu apakah semua artinya mungkin dibeda-bedakan kalau Mas Nabi pasti bukan warisan tapi memang dikasih amal ini tapi yang jelas Nabi pun istilahkan dirinya wala anta ya Rasulullah wala ana ya Rasulullah ya Muhammad Itu 8 itu apa semua? jabalkan sendiri pondok sarang toh kan terus pondok salam dan salam Terus nah terus kan di surga itu ada mengatakan 8 7 kan sesuai bilangan 8 ada berapa begini masalah pokok itu semua masuk surga sebenarnya karena fadlnya cuma supaya orang terkendali oleh syariat kita pun kampanye ada faktor amal dan ada yang watil kal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun amal itu tetap karena amal juga cuma amal ini kan tidak cukup karena amal kita terbatas kuantitasnya juga terbatas ya kita ya menjaga diri kadang kalau kita ngomong saya syariah ya ngomong karena amal tapi kalau kita dua-duakan amal karena diri kita ikmat ala fadillah terbaik benar kita harus dua-duakan jaga dan kata Nabi sendiri katakan ketika betul biasarun mampu kepala imal betul biasarun mampu artinya Nabi sendiri besar mengatakan bahwa Allah dan kebaikan nanti akan menarik nanti kita ada ingin lagi jadi kalau orang di era amal ke surga nyatanya nggak cukup kan amal kita hanya berat saling api orang sarang juga berbaca amal bocah ambil orang mau maafin ya terbatas kan seandainya baik pun bisa tuh ya sesuai dengan tugas tadi sudah dapat gaji itu tadi terus seimbangnya di situ jadi amal kita ya tadi belas tadi hibah jadi luar biasa dapat suatu warisan alhamdulillah ini iya karena kita tidak berhak kita meminta ada istilahnya ya karena dari awal kita dapat itu karena hibah sehingga amal kita tidak cukup pun kayak berhak minta tapi ya berdasar kebaikan yang dimintai itu kan ibarat kita minta uang orang tua 100.000 karena orang tua kita baik berani minta itu berdasar kebaikan yang kita minta beda dengan Anda buruk minta majikan kan berdasar amal kamu paham ya jadi kalau ada keseimbangan karena jadi kalau kita minta Allah itu bukan karena kita berhak saking baiknya yang dimintai ya, saya ulang lagi ya kalau kita minta Allah itu saking baiknya yang dimintai sehingga kita minta surga firdaus padahal amal kita ada tidak cukup kenapa berani karena saking baiknya yang dimintai jadi kita keberanian kita itu berdasar kebaikan yang diminta seperti kita misalnya minta bangun orang tua berani minta kata merasa
kira-kira nggih diparingi. Saking baiknya Baiknya. beda dengan kita kalau buruh minta majikan, kan hanya berani sudah kadar kerja kita. Dan itu haknya karena betul-betul kerja. Itu masalahnya. Jadi kelihatan betapa baiknya Allah. Ngamal yang tidak cukup saja, sama nanti kita andai kan itu karena ngamal, jadi kita semua nggak berhak, Mas. Minta itu minta aja nggak? Tapi karena saking baiknya Allah dan Rasul. Tapi kelayakan kita bukan karena berdasar amal kita. Kelayakan kita bukan berdasar yang kita minta itu sangat sangat dermawan. Jelas Mas ya. Makanya di dunia ulama itu ada analogi ini, ada orang masuk surga GR karena amalnya, tanya sama Allah, ya sudah kamu di surga sini ya 60 tahun saja. Orang itu protes, kenapa ya Allah, kata janji kau surga itu selamanya, kenapa saya hanya 60 tahun? Karena kamu meyakini karena amal kamu, karena amal kamu 60 tahun ya surga kamu hanya 60 tahun. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Ya, tapi kata kamu karena amal. Kalau karena amal harus fair dong. 60 ya dapat 60. Yang nggak terbatas itu fadlku, rahmatku. Ya sudah Gusti. Saya sekarang masuk surga karena fadl. Tapi Allah kecewa dan orang itu boleh masuk. Dan di sini ini pentingnya keyakinan fadl. Oke. Ya kayak kita lah, kita disayangi, bangun, dihormati. Andai kan karena amal kita itu kita siapa? Tidak ada apa-apa. Saking baiknya beliau, sehingga tidak bersyarat. Kelakuan kita loh. Ya. Maksudnya kita itu sayang. Ini waktunya ngantuknya. Kesempatan juga. Saya ngaji itu kesempatan. Orang ngaji lah isu ngantuknya. Tapi aku manut mau ngaji. Terus. Fiha ilmu la yamutuna wala yukhrajuna minha. Jadi wala yukhrajuna kata tekanannya itu apa artinya fasilitas surga? Kalau kita dapat bocoran mau diusir, mau dikeluarkan, kan tetap nggak nyaman. Padahal Khalid itu mempertegas kenyamanan. Tidak akan bisa ngomong ini. Elekmu itu saya ingin jadi ganteng. Misalnya untuk kabar sebenarnya eleknya kan gitu. Ini khawatir. Kata aman. Oke, aku mau kan aman. Bolak mal insan, ay jinsal insan, jinsulalatin mintin, ay min kolasotin, kainatin mintin, kumajalnahu, ay sulasa. Kata tin itu bukan wadatnya, tapi sarinya. Waternya saya Nawawi kan dimaknai tin itu satu wadat, suatu yang fisik yang wadat. Ini enggak, tapi dari sarinya. Sarinya. Ya, sarinya tin, sarinya tanah itu ada unsur kehidupan. Makanya tanah itu kalau ditanamnya apa sehingga kehidupan ada unsur, ada kulasot sarinya. Kulasot. Jadi bila dari sulala itu sarinya, bukan tinnya. Ya tentu ada unsur tinnya ya, tapi yang diambil itu sari. Sehingga ada latofa, ada kehalusan dalam Thumma ja'alnahu ay sulalah nutfatan ay maniyan arba'ina yawman fi qararin makin ay makani harisin tempat yang bisa menjaga. Fa inna Allah ta'ala khalaqa jawharul insan awalan tinan thumma jawharuhu ba'da dhalika nutfatan fi sulbil ab faqad fi sulbil ab faqadafahu asal bil jima ila rahmil fasara ar-rahim mustaqirran hasinan fi hadhihi nutfah. Jadi karena sperma itu halus, itu dijaga sesuatu yang halus juga, yaitu rahimul mar'ah. Jadi kuat itu maknanya seimbang untuk sesuatu. Misalnya mani diletakkan di koper besi atau box kotak besi, itu namanya tidak kuat karena nyatanya nggak menjaga. Karena mani nggak bisa tumbuh di kotak besi. Maka makna makin itu sebetulnya justru mani di rahim perempuan yang lembek itu yang namanya makin, karena dengan sistem itu bisa menjadi anak. Apa artinya besi kalau nyatanya tidak bisa berproses? Tidak bisa berproses. Nah, ciri utama menjaga itu kan sesuatu sesuai rencana. Jadi misalnya saya nanam biji di tanah yang subur, meskipun tanah itu lembek, ini namanya tanah yang makin, karena sesuai kebutuhan. Apa artinya diletakkan di keramik yang kita katakan kuat, tapi kan punya akibat gak tumbuh. Maka istilah kuat itu sesuai. Makanya misalnya bangun orangnya ramah, orang kuat ya seperti itu barokahnya ramah itu punya orang loyalis yang luar biasa. Apa artinya kuat, strong,
tapi orang tidak suka. Akhirnya kan tidak kuat. Makanya kuat dalam Islam kata Nabi, laisa saji itu bisur'ah, bukan orang kuat itu yang kalau bandingan menang. Tapi orang yang simpatik, kemudian orang segan. Ya, orang segan kayak Mbak Mun itu orangnya simpatik, tapi orang segan. Apa artinya apa? Tapi orang malah berani. Nah, rahim juga gitu, rahim perempuan itu lemah lembut, semuanya lemah lembut. Tapi dia punya sistem yang memungkinkan untuk bisa jadi tumbuh. Itu jadi tumbuh, itu matiin itu. Makanya kita ini menolak paham ekstremis. Islam itu tidak kuat dengan cara ekstrim. Karena maknanya kuat itu diterima secara masif, sementara dengan tradisi ekstrim malah ditolak. Artinya Islam malah menjadi tidak kuat. Sama misalnya ada kiai temperamental, gak simpatik, kan dia posisinya malah ada kuat. Jadi kalau dia kayak Mbah Mun, simpatik, safak, kan malah kuat. Jadi segan itu karena ya gitu. Jadi kuat itu maknanya adalah tadi sesuai dengan gimana ya cara masakom gimana perspektif kuat. Ya nambahi maksudnya coba gitu. Terang kok iki lho bisa. Ay makani harisin fa inna Allah ta'ala khalaqa jawharul insan thumma khalaqna nutfatan 'alaqatan ay thumma sayyarna al-maniyya al-abyad daman jamidan arba'ina yawman thumma khalaqna al-'alaqa mudghatan ay thumma sayyarna ad-dam al-jamid al-ahmar lahman shahiran miqdaru ma yudmah. Jadi sekadar sesuatu yang bisa dikunyah, jadi sakpuluhan gitu. Sekadarnya. Arba'ina yauman fa khalaqnal mudghah idhaman ay fasayyarna al-lahma at-thahir idhaman bila lahmin bian salatnaha wa ja'alnaha amudan lil badan ala hayatin mahsusatin min ra'sin wa rijlaini wa ma bainahuma. Fakasawna al-idhoma lahman wa syahdadnaha bil a'sab wal uruq fal lahmu yasturu al-idhom kal kiswah wa qara'a Ibnu Amir wa Abu Bakar idhoman wal admu bil ifrad fil mawdi'aini thumma amsa'nahu khalqan akhar ay hawalna al-idhom al-mustawrah bil lahm an sifatiha ila sifatin la yuqitu biha syarh syarihin fa inna Allah ta'ala ja'ala hayawanan natiqan sami'an basiran akilan wa awda'a kulla juz'an min ajza'ihi ajaib wa gharaib la yuqitu biha wasful wasifin. Terang. Fatabarakallah ahsanal khaliqin. Ay fata'ala sya'nullah ta'ala atqanal muhawwilin muhawwilin tumma innakum badzalik. Tabarakallah ahsanul khaliqin di sini diartikan zat terbaik pemindah, pengubah. Kan al-khalqul awal itu sebetulnya kan dari tanah menjadi manusia, itu al-khalqul awal. Nah setelah itu sebenarnya sudah ada khalqul, tapi adanya tahwil. Ya, dari tim menjadi mani, ya kan? Dari mani menjadi gumpal darah, gumpal daging, adman yang tanpa daging. Jadi al-khalqul awal itu setelah itu sebetulnya sudah takwil. Makanya ahsanul khaliqin di sini oleh Senawi terjemah ahsanul muhawwilin. Karena setelah itu periodenya periode mengubah dari mani yang putih, tahu-tahu sama Allah dirubah menjadi darah merah. Tidak gampang itu cara. Darah merah menjadi daging menjadi tulang belulang, kemudian pakasonal itu malam. Jadi artinya saat itu sebenarnya sudah ada adanya. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji ini adalah momen langka, video langka, yang mana Gus Baha kali ini itu ngaji di Masjidil Haram saat beliau melaksanakan ibadah di Mekah. Oke, di situ teman-teman bisa kita ketahui bahwasannya Gus Baha itu bersama dengan Gus Akom, dan di situ ngaji tafsir Munir walaupun hanya sekilas ataupun hanya sebentar, nggih teman-teman. Tapi kita bisa tahu bahwasannya Gus Baha itu senantiasa membawa ilmu, senantiasa menjadi sumber referensi bagi para ulama lainnya, yang mana di situ ada Gus Akom itu juga ngangsu kaweruh atau ngaji bersama dengan Gus Baha, meminta Gus Baha untuk menjelaskan atau ngaji sorokan langsung bersama dengan Gus Baha, ya teman-teman.
dan di situ terjadi diskusi mengenai hal-hal yang ada di situ, yang ada di berkaitan dengan tafsir Munir tadi, berkaitan dengan kita sebagai manusia dan kita sebagai hamba ataupun sebagai Abdullah, bagaimana cara kita meningkatkan ibadah kita. Dan di situ tentu saja teman-teman kita ketahui ada tidak hanya orang Indonesia saja, tapi juga ada mufti-mufti lain dari luar negeri ya teman-teman, nggak tahu itu dari mana. Yang jelas di situ ngajinya sumber utamanya adalah Gus Baha, dan tentu kita tidak perlu mengulasnya ataupun tidak perlu mengulas apa yang disampaikan oleh Gus Baha, tetapi kita di sini menggarisbawahi bahwasanya Gus Baha itu memang subhanallah benar-benar ulama yang dimanapun tempatnya beliau selalu bisa dijadikan sebagai sumber keilmuan, sumber pengetahuan, yang mana ketika kita ingin mengetahui suatu hukum tertentu ataupun suatu perkara tertentu tentang Islam, tentang agama, insya Allah Gus Baha bisa, insya Allah Gus Baha mau untuk menyampaikannya, asalkan itu ngaji ya teman-teman. Dan itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita, walaupun sebentar, hanya 20 menitan sekitarnya, tapi yang jelas itu menjadi suatu keberkahan untuk kita insya Allah. Dan kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, serta diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus-menerus memberikan keilmuannya kepada kita semua, sehingga keilmuan-keilmuan dari Gus Baha itu kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, menjadi ilmu yang menjadi amal ibadah Gus Baha yang sebagai amal jariah ilmu manfaat yang berkah dalam berkah untuk kita semua. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.